Shalom untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah renungan kepada kita, terkhususnya kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami penyakit oleh coronavirus. Yaitu diambil dari Matius pasal 8 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian firman Tuhan. Kitab Matius melalui nats ini hendak mengarahkan hidup orang Kristen untuk senantiasa berpengharapan kepada Allah. Yesus melalui catatan Matius ini telah menegaskan bahwa Bapanya Allah kita itu, Dialah yang akan menanggung kelemahan kita. Terlebih lagi kita tahu pada saat ini adalah sedang maraknya wabah penyakit virus corona, di mana-mana di negara apapun sudah terkena oleh virus corona ini. Oleh karena itu, melalui nats ini kita diharapkan untuk selalu berpengharapan, meminta kepada Tuhan Yesus Kristus kekuatan meskipun kita sedang dalam pencobaan ini. Kelemahan kita adalah bahwa kita tidak tahu kapan virus itu akan datang kepada kita. Kapan virus itu akan hinggap di tubuh kita ini dan membuat kita akan menjadi sakit, lemah, bahkan meninggal. Dengan begitu, kita diingatkan bahwa kita sepenuhnya haruslah berpengharapan kepada Allah, bahwa Dialah yang akan memikul kelemahan, Dialah yang akan memegang kita dalam segala kesusahan kita. Allah memberi pengharapan pada umat manusia bahwa ada jalan untuk menghadapi pandemi yang berbahaya ini. Itu artinya ada kepastian di dalam Allah bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah. Dengan begitu, sebenarnya tak perlu terlalu cemas atau khawatir, takut. Kita hanya berserah pada Allah serta mengikuti anjuran dari pemerintah, anjuran protokol kesehatan dari pemerintah dan tim medis, yang tentu telah Allah beri kebijaksanaan kepada mereka untuk menolong kita pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, harus diakui memang bahwa pandemi COVID-19 ini telah menulari banyak orang, bahkan merenggut nyawa banyak orang. Penyakit ini sangat berbahaya, meskipun gejalanya terlihat biasa-biasa saja. Banyak korban berjatuhan. Bahkan dari tim medis pun yang hendak menjadi penolong kita bisa terkena oleh virus corona ini dan meninggal. Oleh karena itu, banyak orang yang kemudian selain tertular juga bahkan kehilangan anggota keluarga mereka atau sanak saudara mereka. Penderitaan semakin dekat lagi banyak orang di dunia ini. Banyak orang yang kemudian putus asa dan bahkan mengalami depresi berat akibat tekanan yang ada yang dia hadapi. Banyak orang yang tidak terima jika dirinya akan kehilangan orang yang dia sayang. Jika dirinya divonis positif terjangkit setelah melakukan tes. Masyarakat pun bisa kehilangan solidaritasnya akibat pandemi ini. Banyak warga yang kemudian menolak jenazah pasien meninggal akibat terjangkit virus pandemi COVID-19 ini. Singkatnya, banyak aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh pandemi ini. Namun demikian, nas ini hendak mengingatkan kita bahwa kita tak semestinya melupakan kuasa Allah di tengah pandemi COVID-19 ini. Justru, di tengah pandemi inilah kita punya lebih banyak waktu untuk berdiam diri bersama anggota keluarga kita masing-masing, terutama dalam merenung serta berdoa bersama, memohon perlindungan dari Allah. Nats ini hendak meyakinkan umat bahwa Allah akan menanggung penyakit umatnya yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Bagaimanapun, kendati bukan Allah yang menghadirkan pandemi COVID-19 ini,
tentu ada pesan moral yang bisa kita ambil dalam situasi yang mengharuskan kita sebisa mungkin tetap berada di rumah kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu pesan dari nats ini adalah bahwa tidak ada yang dapat memprediksi siapa yang akan terjangkit oleh virus ini, serta tidak ada batasan status, baik miskin atau kaya, baik tua atau muda, orang baik atau bahkan orang jahat siapapun. Semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam penyakit ini, bahkan harus gugur akibat virus ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hanya kepada Allah lah kita berpengharapan serta berserah, memohon perlindungan darinya. Dengan pengharapan kepadanya, kita akan jauh dari rasa cemas, kita akan jauh dari rasa takut yang berlebihan, yang justru akan membawa kita kepada beban pikiran, yang menambah beban lain, yang mengakibatkan kita akan stres. Tentu Allah telah berhikmat dalam masa pandemi ini. Ia pasti akan menggunakan orang-orang serta pihak-pihak tertentu untuk menyatakan keselamatan, memberi pertolongan, serta penanggungan atas penyakit kita, serta beban yang kita hadapi selama pandemi. Artinya, dengan kita berpengharapan kepada Allah, tentu kita harus mengindahkan pula pesan yang disampaikan oleh orang-orang yang dipakai Allah tadi, seperti pemerintah dan tim medis, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya kita, saya, kamu, dan semua umat ciptaan Tuhan terlindungi dari virus corona ini. Jangan pernah lupakan Tuhan, dan ingat tetap bekerja setelah kita berdoa.